Saya rekom dulu. Sekarang saya akan ambil dulu materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Sebentar, saya cari dulu ya, saya tampilkan dulu. Sebentar ya. Sebentar, saya tampilkan dulu ya. Cari dulu. Nah, ini materinya. Materi yang akan kita bahas 3 SKS ya, dasar elektronika, dasar kita sebagai orang elektro ya, harus paham, nanti mau harus kuat, mau telekomunikasi, ini dasarnya harus bisa dipahami ya. 3 SKS nanti kita, ini bahannya, part pertamanya nanti kita bahas bahan semikonduktor. Ya, karena di dunia ini bahan itu untuk orang listrik ya, sebagai dari sifat kelistrikannya ada 3 bahan. Konduktor, isolator, dan diantaranya semikonduktor. Jadi dia semikonduktor itu pada suatu saat dia bisa sebagai konduktor, berarti penyalur aliran listrik ya, arus listrik, atau bisa dia sebagai isolator atau yang memutus aliran listrik. Jadi bahan yang tidak bisa di aliran listrik. Nah, ini disebut semikonduktor. Nah, nanti sekarang sudah ada lagi yang disebut nanti superkonduktor. Jadi, untuk biasanya untuk kereta cepat gitu ya. Nah, ini sebagai aliran listriknya ya. Nah, kenapa disebut semikonduktor? Konduktor nanti itu adalah sifatnya terhadap listrik ya. Nah, dari semikonduktor itu akan bisa dibentuk nanti bahan komponen daripada peralatan elektronika. Yang pertama adalah dioda nanti. Dioda dengan macam-macamnya ya. Kemudian transistor bipolar, karena transistor itu ada 2 jenis gitu ya, transistor bipolar dan transistor unipolar. Bipolar itu dia adalah JFET. Transistor bipolar itu yang biasanya kita sebut transistor kalau di orang pasaran ya. Tapi kalau orang ilmuwan atau orang secara akademik itu transistor itu ya ada 2. Bipolar dan unipolar. Itu kalau di pasaran itu transistor itu ya itu yang disebut yang unipolar itu. Sedangkan kalau untuk transistor bipolar ya, yang unipolar itu dia langsung disebut namanya apakah dia JFET atau MOSFET, langsung disebutkan nanti. Nah, ini dia transistor, ini bahannya semua dari semikonduktor. Nanti apa semikonduktor ini akan kita bahas hari ini. Kemudian yang sudah berupa IC nanti ini, tapi IC analog ya. Ini adalah penguat operasional atau OPM. Jadi
pemakaiannya nanti ininya. Nah, nanti untuk aplikasinya, nanti itu ini akan diaplikasikan nanti di peralatan apa nih, gitu kan? Transistor itu sebagai apa? Dioda FET sama op-amp itu nanti di kuliah elektronika analog. Nah, nanti bukunya sama nih, sambungan babnya aja yang berbeda nanti ya. Dari materi kuliah ini. Dasar komunikasi analog itu adalah elektro analog, atau nanti kalau yang telekomunikasi dia elektronika telekomunikasi, itu bahannya bersama, materinya bersama. Cuman kalau di analog kita nanti lebih ke penguat. Nah, ini buku ajarnya. Albert Termafino, ini yang buku cukup terbaru, ini 2016 ya. Electronic Principle. Nah, ini Albert Termafino ini ada terjemahan Indonesianya. Cuman dia dibagi dua, kalau terjemahan bahasa Indonesia ini dibagi dua. Ini sama yang dibawa nih apa namanya lebih apa namanya edisinya ya. Kalau aslinya itu satu buku, kalau terjemahan Indonesia itu ada dulu di Gramedia. Kalau di pustaka kita ada cuman satu yang buku satunya yang ada, buku duanya belum. Itu pun terjemahan lama. Lama ada di pustaka. Nah, terjemahan barunya yang sudah itu ada kalau di Gramedia, ada di pustaka, belum saya lihat. Nah, ini bisa dicari di Google ya bisa. Kemudian Thomas White, ini elektronik fundamental 2014, ini sama ya, 2000 edisi aja ya. Kemudian Edward Hooke, beberapa buku ya yang bisa kita pakai. Bisa banyak ngambilnya dari Albert Termafino, tapi nanti yang lain juga nggak hampir sama ya, itu. Cuman kadang-kadang pembahasannya aja yang berbeda. Ada babnya bolak-balik. Ya. Ini sama penilaian sudah sama ya, biasanya ada tugas nanti OPR, terus dan lain-lain. Kemudian ujian terstruktur, UTS, UAS, sama kehadiran kita masih kehadiran. Nah, cuman di aturan akademik kita itu sebenarnya kehadiran ini nilainya 1 kalau hadir gitu ya. Kalau izin berapa, kalau sakit berapa, kalau alfa benar 0 ya. Tetapi dalam prakteknya sekarang semuanya selain hadir itu diisi 0 ya. Benar itu belum, orang TIK belum berubah. Jadi kalau tidak hadir langsung 0, padahal itu dia kalau beda sakit sama izin itu ada nilainya. Bukan 0. Tapi bukan 1, kalau 1 itu adalah hadir ya. Tapi sekarang dia masih 0 saya lihat. Jadi kalau mau dikasih izin, pokoknya ada yang lapor saya izin Pak, atau ada sakit, itu buktinya. Ternyata di portal kita itu nilai apanya tetap 0. Jadi kalau nggak bisa, kalau umpamanya dia sakit, umpamanya tetap 0, walaupun diisi sakit gitu ya. Padahal itu aturannya sudah sakit izin itu ada nilai 0,6 sama 0, berapa gitu ya. Tapi yang 0 itu adalah benar tidak mengikuti, tidak izin, tidak satu. Nah, ini materi ini kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama tadi, bahan semikonduktor. Ya, bahan semikonduktor. Kita masuk sedikit nanti kalau bahan semikonduktor itu ke atom ya, karena kita di orang listrik lah ya. Elektro itu dia atom itu nanti akan di. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya akan bahas sedikit sistem satuan ya. Satuan yang dipergunakan, ini yang akan sering dipakai nanti. Kalau tidak, dia nanti akan panjang, 0,6 belakang koma atau di depannya ya, nanti ada disingkat. Ini satuan internasional, tapi ada juga nanti satuan kontinental ya. Biasanya digunakan oleh Inggris sama Amerika Serikat. Ya, ada beberapa yang tidak internasional. Satuan internasional seperti meter itu disingkat dengan M kecil. Besarannya adalah L ya, artinya length ya, length untuk mengukur panjang dia adalah meter, panjang diameter meter itu M-nya kecil. Untuk ukur berat massa, nah, itu adalah kilogram. Kemudian untuk waktu itu time, itu dia dalam second, dalam detik ya. Itu masih umum tuh ya. Nanti ini yang di listrik ampere. Ampere itu dia arus listrik, atau itunya current, itu singkatnya I. Kenapa enggak C? Singkatnya kok current C? C itu dipakai nanti untuk kapasitor. Digunakan arus itu digampangkan dengan I, besarannya adalah ampere.
Karena dia current ya. Dan suhu, nah ini di teknik itu dia sebagian besar itu menggunakan Kelvin. Itu 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 derajat Kelvin. Jadi tinggal kalau Celcius ditambahkannya 273. Ya. Jadi dia menggunakan Kelvin kalau di orang mesin Kelvin. Mol juga nanti yang molekul. Kemudian ini nanti mulai orang elektro terutama untuk yang bagian cahayanya nanti ya. Fisika juga akan belajar. Intensitas cahaya. Singkat candle ya. Artinya di dalam artinya joule nanti ya. Joule. Candle singkatan. Besar cahaya. Kemudian yang ini pakai dimensi tadi, yang tidak pakai dimensi radian. Nah, ini kalau kita di elektro itu nanti dua-duanya dipakai. Kalau orang mesin dia lebih banyak ke radian. Ini radian itu sudut gitu ya. Kalau radian itu putarannya. Radian satu putaran itu 2 radian gitu kan. 2 pi. Nah, kalau degree dia nanti itu di pemrograman kita bahas kan. Itu dia adalah 0 sampai 360 derajat. Itu dia sama juga kalau ini kan dengan current juga dia. Di dalam komputer, program komputer, kalkulator, dalam perhitungan dia menggunakan sudut itu dalam radian. Jadi kalau kita mau dapatkan berapa sudutnya dalam derajat, berarti kita konversi. Nah, itu dibagi 10 dikali pi gitu kan. Sehingga nanti kalau katakan 2 radian dikali pi dikali 180 ya dapatnya kan 360 kan. Sudah kita rumusnya ada kita bahas di pemrograman komputer ya. Nah, kemudian yang banyak nanti adalah ada kombinasi juga ya. Ini kan yang satuan masing-masing satu saja ya. Harus nanti ada lagi tegangan ya sebenarnya ada ya, ada tegangan itu volt ya. Nanti itu kita orang listrik nanti ya. Ini yang umum dulu. Newton mana? Kilogram meter per second kuadrat, detik kuadrat ya. Kecepatan adalah meter per second. Karena jarak dikali waktu kan. Nah, kalau Newton itu adalah massa dikali jarak dibagi dengan satuan kuadrat, detik kuadrat. Kemudian luas meter persegi gitu ya. Kemudian pembagian bagian, nah ini yang biasanya kita gunakan nanti. Ini gunanya untuk menyingkat penulisan. Umpamanya nanti terlalu besar, 1 miliar gitu ya. Nah, itu biasanya ditulisnya nanti dengan pangkat 10 pangkat berapa? 10 pangkat 9 gitu kan. Nah, ini dia 10 min 1 itu desi. Ini yang saya birukan itu yang biasanya sering terpakai ya. Ini bukan nggak terpakai, ini semuanya kepakai, tetapi yang sering kita nanti di elektro ini saya birukan ini. Yang lainnya semuanya nanti di teknik ada yang kepakai, terutama fisika nanti ada ya. Nah di elektro ini yang kepakai ini adalah mili, simbolnya M kecil, 10 pangkat min 3 atau 1/1000 meter. Ini milinya nanti kalau di meter dia kan 1/1000 ya. Kalau milimeter berarti 1/1000 meter, kalau miligram berarti 1/1000 gram. Ya. Mili. Jadi dia macam-macam mili itu. Milimeter, gram dari ya massa ya. Yang miliampere umpamanya. Nah, ada nanti itu 10 min 3. Kemudian kalau mikro, berarti dia 1/1000. 1 dibagi 1.000.000 dia tulis 10 pangkat min 6. Ini biasa tulis mikro. Dan bukan yang di atas bukan biasa ditulis mili ya, langsung disingkat dengan M. Umpamanya milimeter, M meter. Ya. M-nya kecil, meternya kecil. Kilogram, gram, M gram, ya, yang kecil ya. Kemudian untuk mikro itu ditulis dengan karena M-nya sudah kepakai. Untuk mili, nah kenapa M besar Pak? Nanti M besar adalah kita pakai yang lain. Makanya digunakan mikro huruf Yunani. M juga huruf Yunani, kecil. Mikro. Kemudian nano, 10 pangkat 1 miliar, 1/1 miliar. 1 dibagi 1 nano, singkat N kecil.
Jangan gunakan N besar, karena N besar sudah ada nanti gunanya. Tapi nanti ada juga yang lebih dari satu, karena simbol itu terbatas. Biasanya beda ini ya. Makanya nanti ada yang simbol sama, tetapi artinya berbeda. Makanya keterangan nanti M-nya itu apa? Ada M digunakan yang lain, kecil. Tidak? Kemudian pico. Kenapa angstrom nggak ini kita langsung pico? Ini jarang kita digunakan di elektro, terpakai. Tapi nanti kalau kamu di fisika kepakai itu angstrom 10 pangkat min 10. Tapi kita langsung dari 9 pangkat min 12. Jadi dia 433 ya. Min 6 min 9, min 3 min 6 min 9 min 12. Min 3 mili berarti 1/1000. Min 10 pangkat min 6 adalah mikro, 10/1.000.000, nano 10 pangkat min 9, 10/1 miliar. Ini kemudian pico 10/1 triliun. 1/1 triliun atau 10 pangkat min 2. Pico P kecil ya. Dan itu P besar menjadi daya. Jadi elektron pakai juga P besar. Isinya adalah untuk pico. Tapi di belakangnya dia nggak disebutnya pico apa. Nah, biasanya kalau pico sama nano itu biasanya dipergunakan untuk kapasitor. Nah, mili, mulai dari mili ya. Mili, mikro, nano, pico ini biasanya digunakan untuk kapasitor. Sedangkan kalau mili saja itu bisa juga arus ada. Tapi kalau volt nggak pakai lagi mili. Mili itu nggak terbaca kalau volt mili. Jadi ada ya, tapi kecil sekali, masih lebih jarang dibandingkan dengan arus. Arus masih mili masih banyak. Kemudian mikro, arus juga ada, tegangan juga ada. Tapi kalau nano dan pico itu hanya kapasitor ya. Tapi semuanya dia ada kapasitor mulai dari mili, mikro, nano, pico ada ya. Tapi yang khusus nano sama pico hanya kapasitor, tidak ada pengukuran lain selain di elektro ya. Sedangkan mikro dengan mili itu arus masih ada. Nano nggak ada, arus sudah nggak nol. Sedangkan mikro ini di tegangan nggak ada, tegangan nol. Tapi mili tegangan masih ada, yang kecil ya, masih ada. Tapi itu udah jarang. Biasanya ini arus mikro dan mili. Mikro, mili dan nano itu pico itu kapasitor. Ini yang kecil ya, 1/1000, 1/1.000.000, 1/1 miliar, 1/1 triliun. Nah itu kan kecil semua ya. Berarti nol ini 12 angka di belakang koma, 9 angka di belakang koma, 6 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma kan. Kalau kita tulis sesungguhnya 0,000 sekian. Nah ini kita nanti milih apa nanti. Nah, kalau di kita di elektron nanti paling dia itu mili ampere, mili volt, mili kapasitor, mili farad, mikrofarad ya. Kalau arus masih ada mikro, mili. Nah, itu dia kalau pico atau kapasitor. Sedangkan kalau untuk resistor nggak ada mili. Tapi kalau untuk lilitan masih ada mili. Henry masih ada. Di mikro udah ada, kalau kita nggak ada mili. Kemudian kalau penggandaannya, berarti lebih besar daripada 1 ya. Kalau ini kan kecil daripada 1. Nah ini 0,001, 3 angka belakang komanya. 0,001. Ini 0,6, dia yang ke-6-nya angka 1. Ini 0, yang ke-9 belakangnya angka 1. 0, yang ke-12 angka 1. Ini dia kan. Semuanya lebih kecil daripada 1. Jadi nanti bisa konsentrasi. Umpamanya saya punya 1 mikro, berapa mili? Makanya kalau ke bawah dia kan dari 6 ke 3 kan dikali 1000 kan. Jadi dia punya 1000. Ini kalau dari mikro ke nano berarti dia 1/1000. 10 kan 1 nano berapa mikro berapa nanonya? Jadi dikali 1000. Jadi 1000 mikro sama dengan 1000 nano sama dengan 1 mikro. 1 mikro sama dengan 1/1000 mili, 1 mili 1000 mikro, 1 mili 1/1.000.000 nano. Nah, itu ya bolak-balik bisa nanti. Terus terlalu besar bisa kita ke yang kecil. Tapi biasanya itu kebiasaan. Nah, kalau yang besar di muka 1 disebut deka, kemudian hekto, ini di pelajaran SD ya, ini sudah ditambah. Tapi, nah ini yang biru lagi yang biasa kita gunakan di elektro. 10⁻3. Berarti 1000. Sebut kilo, disingkat K besar. Kemudian 10⁻6 mega, M besar, 1 juta. Nah, kenapa M kecil tadi digunakan? M kecil untuk mili, M besar dipakai untuk mega, makanya sini untuk mikro pakai kan sama M.
dia adalah gunakan urutan mikro. Kemudian kalau tadi 1/1 miliar, ini 1 miliar adalah giga. Kemudian 1 triliun tadi 1/1 triliun adalah nano, pico dia adalah tera. Nah, ini kilo sama mega ini itu biasanya digunakan untuk tegangan ada, ya, tegangan untuk arus kuat nanti ya. Kemudian resistor 1 dalam kilo dalam mega ada. Itu dia yang biasanya kita akan ketemu nanti ini langsung 1000 nggak perlu ditulis 1 kilo 1K apa 1K ohm 1K volt ya V nanti volt. Jadi ya. Nah, ini yang masa-masa yang tidak internasional ya. Internasional ton internasional satuan penggandaan massa sebenarnya kuintal gitu ya. Kuintal itu ada di kita kan itu adalah 100 kg. 1 ton gitu ya. Ton itu adalah 1000 kg. Kemudian ada lagi yang salah kita dalam sehari-hari ini sering. Kita anggap 1 on itu adalah per 10 atau 100 gram gitu ya. Jadi kalau 10 on 1 kilo, sebenarnya tidak. Indonesia menyamakan 1 on itu sama dengan 100 gram. Jadi 10 on sama dengan 1 kilo. 1 on itu bukan 1/100 per 1 on itu adalah 28,35 lah kita bilang ya. Tapi kalau untuk emas perak itu dia ada namanya troy on. Nah, troy on beda lagi. 1 troy on itu adalah 31,1 gram. Troy on itu bukan 100 gram ya. Tapi kita ditelanjur di Indonesia itu 1 on. 1 on, pada 1 gram 1 on. Itu di internasional itu enggak. Internasional kalau untuk emas perak dia dengan troy on. Tapi 1 troy on itu adalah 31,1 gram. Lengkapnya itu ya, terbulatkan. 28,35 itu adalah on. Yang on itu bukan satu internasional ya, tapi digunakan untuk imperial. Itu untuk perdagangan. Imperial itu Inggris bahasa Inggris Amerika. Karena Amerika itu Inggris. Yang kemarin meter tadi dia, di Inggris tidak. Ya, tadi katakan Inggris Amerika Utara ya. Meter kita tadi. Nah, ya meter. Di Inggris itu dia pakai feet. Inggris, Amerika dia pakai feet. Kita kilogram, dia nggak pakai pound. Pound itu lebih kurang hampir setengah kilogram ya, tapi nggak persis. Dia kalau berat, dia pakai kilogram. Makanya kamu lihat tuh orang tinju atau olahraga itu, oh beratnya sekian. Nah, itu kan itu pound itu bukan kilogram. Tinggi sekian, nah, dia adalah dalam feet. Feet itu kira-kira 30-an senti gitu ya. Kemudian kilometer, dia menggunakan mil, tapi mil juga internasional karena untuk laut tidak menggunakan kilometer orang, menggunakan mil. Tetapi kalau di Inggris dan Amerika Utara, Amerika lah ya, kalau Amerika Utara kan juga gabungan ada turunan Inggrisnya, ada Prancisnya kan walaupun sedikit Prancisnya. Dia menggunakan jalan raya menggunakan mil, bukan kilogram. Tapi ini bukan internasional, tapi imperial tadi ya, kontinental itu namanya. Itu dia, gram. Nah, sekarang kita masuk ke besaran dasar listrik. Pertama tadi harus di atas ada volt tadi ya. Simbolnya yang kita akan dapatkan nanti akan kepakai terus. Kamu ke orang kuat atau telekomunikasi nanti komunikasi bisa terima ini semua kepakai. Karena tegangan itu kan beda potensial ya. Iya. Antara positif dan negatif. Kalau beda potensialnya nggak ada, tegangan nggak ada. Makanya kabel gitu ini, nggak ada tegangan. Kabel dengan kabel pasti listrik kita ukur tegangan nggak ada, nol. Karena dia tidak ada perbedaan. Yang ada arus nanti, beda. Arus adalah elektron yang mengalir pada suatu komponen. Ini tegangan di rasa aslinya H ya, simbolnya V. V itu nanti bisa besar bisa kecil. Itu membedakan nanti dia tegangan itu apa? Tegangan bolak-balik atau searah. Nah, besar dia berarti dia tegangannya tegangan searah. Sumbernya DC, baterai atau tegangan yang sudah disearahkan. Itu kita baca. Nah, dari mana datangnya volt itu? Dia adalah arus yang mengalir tadi dari komponen
dikali dengan tahanan. Tahanannya adalah ohm. Dan ohm. Resistif berarti ya. Resistif ohm. Ampere. Besarannya ampere. Besarnya ohm. Ampere itu arus ya. Ohm sama dengan volt itu adalah arus dikali dengan tahanan. Ampere dikali dengan ohm sama dengan volt. Ampere dikali ohm sama dengan volt. Nah, biasakan nanti menulis, kalau dalam tulisan tulis ini 5 apa? Apakah 5 ampere, 5 ohm, 5 farad, 5 mili, atau dengan isinya tadi mili, piko atau sebagainya, ya. Harus ditulis. Sudah ketahuan nanti ini benar ini volt, tetapi nanti umpamanya ini ada ampere, kemudian ada titan, apa besarannya nggak ada, ya kan? Harus jelas. V itu adalah arus dikali dengan tahanan. Terus tahanan. Arus itu apa? Besarannya ampere. Simbolnya I. Harusnya kan current C ya, karena C dipakai untuk kapasitor nanti. Maksudnya I. Ohm itu adalah tahanan. Resistornya. Ohm. Di volt sama kita. Nah, dari sini udah bisa ke bawahnya turunkan. Jadi kalau arus gimana? Ya arus adalah tegangan dibagi dengan tahanan. Jadi arus tahanan. Simbolnya I ya. Ini V dibagi dengan R sama dengan I kan. V dibagi volt dibagi ohm. Biasanya tulis umpamanya 5 volt dibagi 2 ohm. Katanya 2,5 ampere gitu ya. Nah, kan 5 dibagi 2 tiba 10 ampere. Dari mana ampernya muncul? Itu ya kebiasaan itu nanti sampai ke bawah-bawah itu kamu udah nanti masih ada seperti itu. Lalu tiba-tiba angka-angka semua tiba-tiba muncul besarannya. Dari mana? Ya ada sumbernya kan. Ini kan pendapat volt dari mana? Ya karena ada arus dan tegangan. Tahanan. Ini pendapat ampernya ya tegangan ada dibagi dengan tahanan. Sehingga kalau tahanan gimana? Ya, ini kan ini sebenarnya sini kan aslinya. R adalah berarti V dibagi I, tegangan dibagi arus. Jadi volt dibagi R dapatnya ohm, disimbolkan dengan omega. Ini lagi ya. Omega sih. Ohm. Boleh tulis ohm begini, boleh tulis. R, volt. Ini kalau V sama A ininya ininya besar ya. I-nya juga kalau ini untuk ininya untuk volt ini semuanya ini besar ini simbol sini ya. Sini nanti. Umpamanya V-nya kecil berarti dia tegangan bolak-balik. V-nya besar karena tegangan searah. Itu hanya untuk membedakan nanti kita semester apa nanti? Semester 5 ya kalau orang yang harus kuat itu nanti ya. Apa cari nanti? V-nya kecil. I-nya kecil searah ya, Pak? V besar ini yang searah nih. Oh, besar. Kecil nanti yang kebalik. Nah, dari gabungan ini lagi satu nih yang penting daya. Nah, nanti dayanya kalau orang Telkom dengan orang ini nanti ada ini ya. Kalau orang di Telkom nanti dayanya itu udah dijadikan dalam dB nanti. Jadi sebenarnya dB itu. Nah, kalau untuk harus kuat nanti dia ini dayanya ada macam-macam nanti. Multiplier arus. Power ya, power singkatan dari power, simbolnya P. Power P adalah tegangan dikali dengan ampere. Karena watt. Nah, watt itu nanti daya itu nanti macam-macam, ada volt ampere, ada tulisnya masih biasanya kava harus kuat ya. Jadi ada karena nanti daya itu ada daya semu, kan? Daya real, gitu. Ada lagi volt ampere kali cos pi, ada itu harus kuat ya. Ini dasarnya dulu. Dayanya ada 3. Itu daya semu dan daya ada 3. Atau nah karena V tadi adalah I kali R-nya sama aja kan? V itu adalah I dikali RI berarti I kuadrat R. Itu ada lagi itunya kan? Karena nanti I itu adalah V dibagi R, ini kan V kuadrat dibagi R, bisa juga ya, V kuadrat dibagi R. Kan ini kan V-nya udah. I itu apa? V dibagi R kan? V dikali V dibagi R berarti V kuadrat R. Bisa juga nanti itu tergantung dari apa yang kita dapatkan. Pokoknya kita dapatkan tegangan dan arus daya dapat. Tapi kita tidak punya tidak mengukur tegangan arus ada, tahanannya ada, berarti dia I kuadrat R.
Oh, Atau nanti kita tidak punya I. Nah, ini satu lagi saya buatkan. Ini dulu ya. Kita tutup sebentar ya, saya tambahkan lagi satu lagi bisa. Jadi dia ini ya. Yang ketiga tadi yang 1, 2 ada ya, namanya V dikali I. Ini berarti volt ini nggak ada cos P-nya, berarti dia adalah tegangan arus arah atau nanti apanya kalau dia bolak-balik beban itu beban resistif ya, tidak ada faktor dayanya. Nanti kalau pakai faktor daya nanti itu harus kuat nanti kita ingat. Nah kalau di Telkom nanti daya ini diubah dengan dBm, ya, dBm, watt ya. Nah, ini tadi kan, namanya di atas kita dapat mengukur V dan I untuk tegangan arus arah atau bebannya resistif. Kalau bolak-balik ya. Jadi dapat tegangan, dapat arus, dapat dayanya berarti tegangan dikali volt. Atau kita tidak punya alat ukur tegangan, tetapi harusnya ada. Tapi kemudian tahanannya juga dapat diukur. Nah, digunakan I kuadrat R. Dari mana dapatnya? V kali I. V itu adalah I kali R, berarti ini jadi 2 kan? I kuadrat R. Jadi ini tidak ada tegangan, kita dapat juga watt. Ya, tidak ada tegangan. Tidak ada tegangan. Kalau ini kan tegangan dan arusnya, ini yang kebanyakan ya. Ini kita tidak dapat, tapi bebannya kita berapa pada beban ini dayanya nih. Kemudian pada ini kulkas ini berapa dayanya, AC ini berapa daya, bisa kita tidak perlu harus mengetahui tahanannya ya. Ini kan gampang, dapat tegangan, dapat arus, atur kalau wattmeter langsung nanti ya. Atau kita tidak bisa mengukur arusnya. Bebannya ada tadi, tegangan mudah. Kalau tegangan kan mudah. Ya. Mengukur arusnya agak repot. Pakai ampere ya, itu pun nilainya ada pembiasan sedikit ya, karena dia nggak benar kena defluxnya dia. V kuadrat R, karena apa? V-nya sama, ini kan I itu kan di atas lagi V dibagi R. Ini V kali V kuadrat dibagi R. Dapatnya watt juga. Ini dalam perhitungan, kalau dalam pengukuran nanti akan kita ukur langsung. Ini umpamanya kalau untuk arus tegangan arus arah, ini ya kita dapat ukur tegangan dan arusnya dapat. Bisa juga sekaligus dengan, tapi kalau umpamanya dia harus bolak-balik dan tegangannya bukan resistif, bukan R saja, maksudnya umpamanya motor, kulkas gitu ya, itu nggak bisa kita V kali I karena dia ada faktor dayanya, tergantung dari lilitannya ya. Nah, nanti dia dikali dengan namanya faktor daya cos P-nya. Nah, wattmeter zaman sekarang sudah ada dia ngitung cos P langsung ya, cos P-nya berapa. Jadi dia pengurangan itu, cos P itu adalah kenapa? Karena panasnya ya, karena panas. Sedangkan yang kita bayar di PLN itu ini tadi, V dikali I-nya. Yang kita akan dapatkan kalau kita pakai motor, ya, kalau kita hanya lampu, pokoknya sama kita bayar ke PLN juga, V kali I juga. Tetapi yang kita bayar dengan dipakai sama. Tapi umpamanya kalau pakai motor tidak. Yang kita bayar adalah V kali I, sedangkan yang kita bayar adalah V kali I cos P. Cos P itu biasanya kalau untuk motor apanya itu dia lebih kecil daripada 1 sehingga kita dapatkannya sedikit di bawah yang kita bayar. Ya sisanya kemana? Jadi panas. Jadi panas yang kita dapatkan, tapi ke PLN-nya kita bayar listriknya. Nah, PLN ngitungnya V kali I. Tegangan tetap kan? Tegangan tetap, itu kan yang berubah ini. Arus ini yang kita pakai. Daya. Sedangkan yang kita pakai nanti kalau dia ada banyak motor gitu ya, makanya banyak kalau di pabrik itu ketahuan nanti. Cuman di PLN juga dibatasi. Faktor daya PLN itu nanti 0,8 paling minimalnya. Jadi 20% hilang tuh artinya tuh. Itu minimal yang diperbolehkan PLN. Kalau di bawah itu nanti itu orang perusahaan itu akan kena denda sama PLN. Oh, kenapa kena denda PLN? Kan dia PLN tetap bayarnya V kali I. Itu berarti dia memakan daya yang bisa dipergunakan oleh orang lain. Nah, kita juga PLN itu harus menyediakan daya yang lebih besar. Lari mana ke panas. Tapi PLN tetap nggak rugi. Cuman daya yang panas tadi kan kalau dia panasnya kurang itu kan bisa digunakan oleh orang lain. Atau PLN bisa mematikan sebagian pembangkitnya. Kalau PLN sekarang udah kelebihan daya ya. Nah ini dia daya. Jadi untuk daya semu, daya apa namanya real gitu ya, itu nanti akan kami pelajari nanti bagi orang harus kuat ya.
Maka untuk telekomunikasi nanti dia tambahnya itu dayanya ke dB. Dia itu adalah sinyal-sinyal kecil ya, itu telekomunikasi. dB dia berapa dBm daya. Ya, ada perubahannya nanti. Perubahan daya ke dB nanti ada. Hitung. Ada ukurnya juga. Nah inilah yang nggak boleh lupa nih bagi kamu dari sekarang sampai kamu nanti terusnya orang sebagai orang elektro. Volt itu apa? Tegangan dari apa didapatnya? Ya harus kali paham. Atau nanti apa? Oh, harusnya kan ya cuma itu ya, bisa harus ada tegangan dibagi tekanan ya, tegangan dibagi arus. Volt dibagi ampere. Volt dibagi ohm dapat ampere. Volt dibagi ampere dapat ohm. Ampere dikali ohm dapatnya tegangan dikali ampere dapat volt. Atau arus ampere kodat dikali ohm dapat watt juga. Atau volt kodat tegangan kok dikodatkan dibagi ohm dapat watt. Kalau kita menghitung kalau dalam pengukuran ya dapat wattnya sekalian faktor dayanya berapa. Nah, itu dia dasar ya yang harus kita pahami sebagai orang elektro. Nggak boleh lupa kalau ini, nggak boleh harus pakai terus ya. Dan biasakan itu di sini apa 5-nya apa, oh 5 ohm. 7-nya apa, oh 7 ampere. 30-nya 30 volt. Nah, jelas ya tulisannya 30. Nah, kemudian tidak semuanya kan jika kecil besar daripada 1 bisa ditulis dulu. Oh 1000 boleh nggak? Boleh, tapi boleh ditulis 1 kilo. Daripada kebanyakan nolnya, biasanya ditulis ini yang biru. Atau dia lebih kecil dapat 1 mili ampere, 1 mA besar. 1 mikro, ini kan M-nya Yunani ampere. Nano umpamanya farad, NF besar, ya harus ditulis. Artinya apa? Ini 10/9. Jadi 1 itu bisa macam-macam nanti. Kalau ditulis mili dia jadi 10.000. Kalau ditulis M besar dia 1 juta gitu ya. Nah, harus jelas ditulisnya. Pertama besarannya, kemudian kalau dia besar dari 1 boleh tulis angka langsung. Oh ini saya nggak mau nulis pakai mikro Pak, ya saya tulis 0,00006 biji belakang kan 1. Nah, boleh. Itu nggak dibiasakan orang nulis seperti itu. Atau yang lebih besar, ininya 1 giga, frekuensinya 1 gigahertz. Tulis 1 miliar hertz. Kan biasanya kalau orang nulis, orang elektro nulis 1 GHz. Sudah. Kalau kita nggak mau, tulis 1 miliar. Itu dia, tapi kebiasaan orang itu tidak. Kalau teknik umumnya ya, tidak sedikit. Ini gunanya. Kilo, mega, giga, tera, itu yang banyak dipakai. Atau nanti yang lebih kecil dari 1, mili, mikro, nano, pikro. Bukan yang lain tidak diabaikan, nanti ada ukuran tertentu yang. Tapi kalau gue untuk orang sebagai orang elektro ya, yang banyak dipakai. Kilo, mega, giga, tera. Ini dia, mili, mikro. Nah, di besaran volt, ampere, ohm, watt itu nanti dia, atau nanti hertz gitu ya. Frekuensi nanti. Ini dia simbol-simbol dan besaran yang dipergunakan. Jadi sudah umum. Biasakan ditulis. Nanti buat contoh akan saya selalu tuliskan besarannya. Supaya nanti hasilnya benar. Benar kita bisa salah rumus. Tiba-tiba ini volt dengan ohm, volt dengan ohm. Ya kan? Waktu IR dibagi dengan ohm, berarti kan harus dapat. Ini kita dapatnya R gitu ya, salah kan? Makanya tulis volt dengan ampere ini 10 volt dibagi dengan 2 ampere, oh dapatnya 5 ohm. Jelas kan? 10 volt dibagi 1 kilo ohm, 1000 kan? Tapi dia 10 mili ampere. Seperti mili dia kan? Karena ini dibagi 1000. 10 tetap atau 0,01 per 100 boleh ampere. Jadi biasanya orang itu nggak nulis seperti itu. Tapi nggak salah. Nah, jadi ya, tidak salah ya, tidak salah. Nah itu dulu kita materi untuk ini ya. Ini belum ya.
kita istirahat dulu untuk apa namanya, kita sholat maghrib dulu. Nanti kita lanjutkan ke bahan semikonduktor. Ya, bahan semikonduktor. Apa itu bahan semikonduktor? Kenapa dia seperti itu? Karena nanti kita di elektro itu komponen-komponen itu sebagian besar itu adalah semikonduktor. Apakah IC, mikroprosesor, mikrocontroller itu semuanya transistor, apakah bipolar atau unipolar, FET, MOSFET, IC, op-amp, dioda, fotodioda, nanti ada ininya, fototransistor, itu semuanya termasuk solar cell. Itu adalah semikonduktor, bahan semikonduktor. Sifatnya adalah dia bisa bersifat konduktor atau penyalur listrik, atau bersifat isolator atau pembatas, pemutus listrik. Nah, ini kita istirahat dulu ya. Di satu dulu ini habis maghrib kira-kira ya jam berapa sekarang? 7 aja ya, ini jam 6.12. Ya, 7 nanti kita mulai lagi kuliahnya. Masuk yang ke bab satunya tadi ya, kita masuk ke bahan semikonduktor. Nah, ini yang akan bahan ini yang akan membuat komponen-komponen elektronika, sehingga komponen-komponen peralatan elektronik semakin kecil ukurannya, tapi dia semakin besar kemampuannya. Ya. Nah, kalau sebelum bahan semikonduktor itu ditemukan, peralatan elektronika setelah listrik ditemukan ya, peralatan elektronik itu ukurannya besar. Gitu ya. Nah, kenapa besar? Ya, karena dia komponen-komponen itu besar sekali. Jadi dia transistornya itu sudah ada, tapi dia masih menggunakan namanya tabung hampa dari kaca itu ya, sifat itu ya seperti semua dan sebagai saklar. Nah, bahan semikonduktor itu adalah sifat bahan di antara konduktor atau penyalur listrik dan isolator penghalang arus listrik. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana contohnya salah satunya dioda, transistor, IC gitu ya. Itu nanti macam sampai mikroprosesor itu mikrocontroller. Gimana dia bekerja, maka kita harus mempelajari dulu bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor adalah bahan yang bukan konduktor, ya, yang mudah mengantarkan listrik ya, tetapi juga bukan bahan isolator atau bahan yang sulit mengantarkan arus listrik. Jadi dia semikonduktor itu berisi beberapa elektron bebas. Tapi yang membuat biasa adalah Hall yang muncul. Jadi dia ada apa tuh Hall, apa itu elektron bebas. Nanti kita belajar sedikit atom. Tapi tidak menyuruh kita hanya belajar atom untuk bagian terluarnya daripada elektronnya ya. Jadi dia akan kita bahas. Ini bahan semikonduktor, ini dari sifat listriknya, rohnya berdasarkan hambat jenisnya ya, resistivity-nya, rho ya, rho adalah konduktor yang mudah diarus listrik kecil dia, 10⁻⁵ ohm centimeter. Sangat kecil kan? 1/100.000 ohm centimeter. Dalam 1 cm itu adalah 100.000 ohm, 1/100.000. Ya kan kalau isolator sangat besar. Tahanannya berarti penghalangnya sangat besar gitu, 10⁻⁷ atau 10 juta ohm centimeter. Ini yang di bawah dia minus, sepernya 100.000, ini 10 juta. Ya. Artinya bawah satu yang besar, jauh besar. Nah di antara itu, itu kan 10/4 itu apa? 10/3, 10/1. Nah itu disebut semikonduktor. Nah sebelum kita masuk semikonduktor, kita apa itu bahan konduktor? Kenapa dia jadi konduktor? Itu adalah karena sifat dari atom yang membuat bahan tersebut. Bahan itu kan terdiri dari ribuan atau jutaan atom itu ya. Atom yang berkumpul, ada yang dia sendiri, ada yang gabungan ya, kumpulan. Atom saja nggak kelihatan sama mata kan. Jadi dia ada kumpulan membentuk suatu adonan lagi ya, dibentuk. Jadi yang bahan terkecil ya tadi masih ada lagi nih ya, dari zat itu ada atom. Karena atom itu ada lagi inti atom, artinya kan lebih kecil lagi ya. Nanti kita yang kuliah
harus kuat nanti pembangkit tenaga listrik, tenaga nuklir akan kita bahas ini atom. Isi dan inti daripada atom. Kalau ini tidak, kita atom, karena atom itu dia ada lagi intinya. Disebut itu dia terdiri dari elektron, dan luarnya bersifat negatif, ya. Kemudian yang bagian proton, bagian positif di intinya. Ini di sekelilingnya, di intinya. Jadi intinya ada dua sebenarnya. Proton dan neutron. Neutronnya bersifat netral. Nah, itu nanti yang kita akan bahas di listrik. Mana dia menghasilkan panas yang sangat besar ya, dengan material yang sedikit. Makanya bom atom itu kan dengan ukuran yang sama dengan yang lain, tapi kapasitasnya jauh lebih besar. Kenapa dia? Jadi ada dua penguraian 9 sel yang bisa dikontrol itu menjadi pembangkit tenaga listrik, sedangkan penguraian pembelahan sel yang tidak bisa dikontrol itu menjadi bom. Ini dia. Jadi elektron itu terdiri dari elektron yang mengelilinginya dan proton di intinya yang jumlahnya sama. Ya. Nah, kalau nanti kemudian ada neutron yang tidak mempunyai sifat kelistrikan atau ini nggak positif nggak negatif. Nanti yang bergerak itu adalah ya, negatif, besarannya menolong. Nah, bahan konduktor yang terbaik itu adalah emas, perak, dan tembaga. Tetapi ini digunakan kalau untuk bahan-bahan yang sensitif. Kalau untuk listrik, tidak ada lagi orang menggunakan tembaga murni. Itu kabel listrik tidak akan bertahan di luar, akan tolong orang. Apalagi emas atau perak, ya. Sekarang dia bahan campuran kalau untuk tenaga besar ya. Tapi nanti untuk komponen-komponen elektronika khusus itu ada, dan ada yang dari emas. Itu kan sangat kecil ya. Kalau kabel listrik itu dijadikan dari tembaga, emas, atau perak itu ya buru hilang. Karena itu dicampur sama orang. Apalagi itu yang kalau kalian beli kabel itu yang dari Cina itu nggak jelas itu bahannya apa. Tapi kalau listrik cukup besar ya jalan, waktu kita solder itu susah. Itu disolder aja dia nggak susahnya nyambungnya ya. Karena bahannya dicampuran supaya apa murah ya. Baik pada tembaga, emas dan perak. Kenapa emas dan tembaga dan perak itu? Dia sebagai konduktor artinya apa? Dia mudah dialirkan listrik karena sifat elektron bagian luarnya itu adalah sangat jarang. Nih, contohnya tembaga ya. Dapat di 9 nanti ada urutannya nih. Kenapa satu ya? Bawah ya. Jadi kan orbitnya ya. Kalau orbitnya tadi dia 29 ya, berarti kan dia di 18, Orbit ketiga. Orbit keempat dia. Harusnya 32 isinya, dia hanya atau paling enggak separohnya ya, supaya dikuat, dia hanya 1. Orbit pertamanya 42, orbit keduanya ini dia 2/2, 1/2 ini ya, 1/2, 2/2 kali 8 ya, 2 kali 2, 8, berarti nanti 18, 2 kali 2/3, 18 nih ya, ini sisa 1. Sehingga dia mudah lepas, udah dia bagian terluar, dan tidak ada temannya. Nah, kalau dia ada 4 atau 8, dia masih kuat. Makanya kenapa tembaga itu mudah. Nah, ini tadi ada emas, ada perak. Kita lihat di struktur atomnya ya. Emas, perak, tembaga. Ini tembaga ini. Dia 4. Kita lihat lagi emas dan perak sama dia. Kita lihat di sini saya ada aplikasi web ini ya. Dia adalah satu golongan itu. Itu bahasa Indonesia juga sama. Ya, kita lihat apa dia mudah lepas tadi kan tembaga karena dia 29 ya, berarti dia 28 18 bisa satu. Ini ya. Kan itu sini yang lebih besar. Ini dia. 29 elektronnya. Berarti protonnya juga 29. Jadi dia urutannya tadi 2 kali 2 gitu kan? Iya. Proton kali 2, kemudian 2 kali 2 pangkat 4 18 gitu kan? 8 ya. Iya, 8. 2 kali 2 pangkat 3 18 gitu kan? Nanti 2 kali 2 pangkat 4 2 4 8 16 32 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini jadi 9 kan? Pertamanya 2, kemudian 8 18, sisanya 1, orbit keempatnya 1. Ini urutan mana kalau perak 47 juga sama. Dia bagian urutannya, tapi dia 2,
kemudian 8, 18, berarti kan 28. 28, harusnya kan 32 sisanya, yaitu 7 ya. 47, berarti kalau sisanya itu itu 3. Nah, 47 ya, 1, ininya harusnya 32 ya. Sisanya 29. Jadi hanya 19. Harus 32 dari 19. Makanya dia juga longgar. Harus 32 elektron dari 19. Itu juga dengan perak 79. Tapi dia tadi sebentar saya 50 ya. Nah, 50. Dia 72 kan? 72. Sama. Yang pertamanya yang emas saja ini ya. Jadi perak strom ya. Emas 9 ya. Jadi kan orbit telurnya makin besar. Ya. Berarti dia 18 berarti 28 tambah 32 80 ya. 28 ditambah dengan 32 60 70 harusnya 50, sisanya dia berarti 79 ya. 9 di orbit kelimanya 9. Padahal dia harusnya 50. Makanya dia gampang lepas. Elektronnya sudah lepas. Itu artinya apa? Sama juga dengan kamu umpamanya bagi orang ya, itu umpamanya yang masih ketawa orang tua ya. Orbit itu seperti itu, kayak orang tua intinya tadi. Semakin jauh dari orang tua kamu, kan, ini susah deh kan? Mendekat dengan orang tua itu kita tidak bebas kan? Ada orang tua, kamu pergi kemana? Oh kampus, oh pergi kemana? Makin jauh dia di sini, makin longgar lah dari orang. Tapi makin bebas. Semakin jauh dia semakin pengawasan orang tua semakin jarang ya. Maka makin leluasa dia. Hanya ini sama. Jadi ini intinya ini akan ditarik sama inti ya, inti akan menarik. Sehingga semakin luar dia semakin jauh, jadi tarikan inti akan semakin longgar. Apalagi dia tidak ada teman yang ikatnya, sedikit. Dia sendiri. Udah dia paling luar, sedikit lagi gitu kan, seperti perak tadi kan bukan hanya satu ya, tapi dia lebih dari satu, tetapi orbitnya orbit ke 5. Sudah 344 ya, harusnya 32. Dia hanya 19. Kemudian emas apalagi orbit kelima yang harusnya dia 50 dia hanya di 10 terimanya. Jadi mudah lepas. Karena dia mudah lepas sehingga elektron itu akan mengalir. Jika elektron bergerak terjadilah arus listrik. Kenapa? Tembaga emas dan perak itu dia mudah diakses listrik, tersebut dia sebagai konduktor. Nah, nanti dalam prakteknya untuk peralatan yang massal biasanya campur. Tetap dia bahannya itu yang mudah lepas, tetapi tidak semahal ini. Itu biasanya untuk arus yang cukup kuat. Perlu kita menggunakan emas perak tembaga. Itu dia kenapa mudah. Sedangkan untuk peralatan isolator, gitu kan, ini dia orbitnya ya untuk melihat. Orbit pertama itu 2, maksimalnya ya. Kemudian 2 kali 2 pangkat 2 berarti dia 8. Kemudian 18 orbit ketiga. Orbit keempatnya 32 maksimalnya. Ini kalau di tembaga hanya 1, di emas 19, di perak ininya dia 50 harusnya dia hanya 10. Ya kan? Sehingga dia akan mudah lepas. Semakin keluar itu akan semakin mudah. Tetapi kalau di luarnya itu 50 masih kuat dia. Di luarnya 50, ini orbit keempatnya 32 itu juga susah lepas. Tetapi ini lebih mudah 32 lepas dibandingkan dengan yang 18. 18 tidak akan pernah lepas dulu kalau 32-nya tidak ada yang lepas. Tapi dia ini kuat ikatan atomnya. Karena dia masih lengkap. Tapi kalau dia sudah berkurang, itu makin apalagi hanya separuh atau seperempatnya. Nah, sudah. Ini makin mudah lepas lagi. Tapi kalau 50 dia masih kuat, tetapi dia kalau kurang dia akan mudah lepas untuk orbit yang lain. Nah, itu kenapa konduktor itu mudah dialirkan listrik. Karena sifat atomnya apa? Elektron terluar dari bahan konduktor itu, elektronnya mudah lepas. Sehingga jika elektron lepas dari ikatan
orbitnya, ini orbitnya namanya ya, mengelilingi kayak bumi ini matahari, ini planet gitu, orbit. Semakin jauh dia dari matahari itu semakin mudah dia lepas karena ikatan daya tarik intinya berkurang. Nah, makanya mudah lepas. Nah, kalau elektron lepas dari orbit menjadilah dia elektron bebas. Elektron bebas itu akan mengakibatkan terjadinya arus listrik. Nanti arus listrik itu dia berlawanan dengan arus elektron. Elektron mengarah ke kanan, dia listriknya ke kiri. Nanti waktu setelah bahan yang kita bahas. Nah, konduktor itu ya mudah. Nah, sekarang itu bahannya tidak dibuat orang kecuali yang komponen khusus tadi saya bilang baru dari emas, perak atau tembaga. Nah, ini pada keadaan normal masih stabil. Ini belum ada listrik. Tapi keganggu sedikit ini langsung. Keganggu sedikit. Kalau sini tidak akan keluar dulu sebelum ini habis. Nah, kalau habis baru ini keluar berikutnya. Tapi ini kuat. Jadi untuk ini sedikit aja keganggu enggak. Yang ini lebih susah. Perlu energi yang lebih besar. Apalagi makin ke dalam. Nah, yang keluar itu menjadi listrik. Sehingga dia mudah lepas karena pertama jauh dari inti, kemudian dia elektronnya jarang. Yang harusnya tadi ini 32, dia kurang jauh daripada 32. Kalau untuk ini tembaga dia hanya satu. Nah, ini strukturnya ya, terutama. Ini tadi orbit stabil ya, nggak keluar. Ini jadi ya, intinya tadi. Nah, intinya sama dengan nanti elektronnya. Tapi kalau intinya elektron tadi udah lepas satu bapaknya. Nah, ini dia menjadi namanya hole, lubang ya. Jadi kalau ada elektron lain datang dia akan ngisi ini dulu. Nah, dia akan berusaha mengisi. Setelah ini dia kurang, ini tidak normal lagi nih. Ini menjadi bahan semikonductor yang kekurangan elektron. Yang kita bahas yang itu nggak stabil ya. Jadi dia kurang satu tinggal 28. Tinggal satu lagi akan mengisi diri kalau datang elektron bebas nih, dia akan mengisi lagi. Sehingga dia menjadi netral. Nah, elektron bebas itu adalah pertama dia elektron yang nanti dia yang tidak punya dapat pasangan kovalen namanya ya. Tapi atau elektron yang bagian luar itu yang karena ikatannya sangat lemah ya. Elektron sangat lemah, maka dengan dorongan yang sedikit saja elektronnya akan tembaga tadi. Sehingga menjadilah dia listrik. Nah, kalau isolator itu dia adalah bahan-bahan yang di luar. Pokoknya dia 8 elektron valensinya 8. Berluar ya. Sehingga dia kuat. Isolator tadi mempunyai 1 elektron valensi ya. Nah, isolator mempunyai 8 elektron valensi. Sehingga dia ikatannya kuat. Susah untuk, jadi bukan tidak bisa ya, susah. Jadi untuk dialiri listrik perlu listrik yang sangat besar. Baru dia bisa. Artinya apa? Dia keburu rusak dulu. Kalau rusak dia seperti umpamanya kita ada kan isolator kabel kita. Itu kan kalau ada kabel kita pegang listrik pun nggak masalah kan, ada tutupnya ya kabelnya ya. Tapi kalau kita kasih tegangan besar itu isolatornya bisa kebakar. Berarti dia tidak menjadi isolator lagi, tidak menjadi dia konduktor. Tapi untuk tegangan yang sangat tinggi. Itu konduktor juga. Makanya nanti untuk listrik yang sangat besar itu dia pakai keramik ya, keramik sangat susah ditembus oleh listrik. Itu contohnya itu jaringan ekstra tegangan tinggi itu kan sampai 150 kV itu ya, 150.000 volt itu jaringan tinggi untuk dari pembangkit. Turunkan lagi sampai ke kitanya tegangannya 380 atau 220 volt. Nah, kalau semikonduktor tadi kan jarang elektron valensinya atau elektron valensinya paling enggak 8 gitu ya. Susah untuk dikeluarkan dari orbit, yang sedikit tadi gampang dikeluarkan orbit, sedangkan semikonduktor ada di antara. Di antara kemampuan konduktor dan isolator. Jadi dia tidak mungkin 8 dan tidak mungkin juga 1. Karena dia bahan konduktor yang pertama dibuat orang itu adalah germanium. Tapi sekarang sudah jarang. Tadinya sikon karena germanium pertama nanti kita lihat dari struktur atomnya ya. Mungkin sikon. Ada lagi yang nanti campuran. Nanti kami dulu germanium. Lihat itu
dia satu golongan ya. Kalau tadi kan emas, tembaga, emas, perak itu satu golongan. Non logam intinya. Di logam salah sisi ya. Kemudian germanium. Germanium ini dia. Germanium ini 32. Jumlah elektron jumlah protonnya 32 itu beratnya. Lihat berapa germanium, tapi dia tidak 8 dan tidak 1 atau 2 ya. Lihat, 32. Kita hitung 32 tadi kan? 32. 32 dia. Tapi dia orbit ke berapa dia? Germanium. Ada satu germanium 32 silver 14. Dua 20 24 2 8 14 ini dulu kita ini kan ya. Tapi kan urutannya adalah yang pertama orbitnya 2, kemudian 8, kemudian 18, 2, 8, 18, ini 4 kan? Udah ada di sini dia. Mas tadi sama. Oke. 2, 8, 18, 1. 7. 2, 8, 18, 18, 1. Kan? Kemudian ini juga 2, 18, 32, 18, 1. Ya. Satu itu ya. 2, 18. Ini terluarnya. Nah, sekarang germanium dulu 32. 2, 18, 84. Jadi dia lebih besar. Kalau ini 1 tadi ya. Kemudian ada yang 8 tadi kan. 8 harus, dan 8 itu adalah logam ya. Nanti dia itu kan harus logam ya. Tapi yang keras bukan apa namanya, bukan gas. Gas. Tapi solid lah ya, solid. Nanti dia seperti apa namanya tadi, keramik gitu. Ini dia sekarang, tapi di luarnya 4. Kemudian ini sama nih golongan yang dipakai ini dia silikon germaniumnya banyak. Silikon 14 di luar, yang terakhirnya juga 28. Ini bisa kelihatan Petabelcom ya, .com ya. Ini dipakai cuma dua. Nah, kemudian ada dia nanti gabungan. Ini juga 4 ya. Tapi ini apa, timah nggak dipakai orang. Sebenarnya bisa untuk betul. Cuma kan dia udah orbit ke-5. Masih tidak stabil. Germanium orbit ke-4. Silikon orbit ke-3. Ini jauh lebih apa namanya, stabil dibandingkan. Jadi silikon, kenapa germanium sekarang jarang masih itu? Ini lebih stabil. Orbit ke-3. Ini orbit ke-4. Oh, timah malah orbit ke-5. Kalau nanti mudah. Kemudian ini timbal PB ya. Ini dia orbit ke-6. 4 juga sama 4 ya. Nah, kita germanium tadi orbit 4 ya. Nah, silikon juga orbit ke-4. Orbit 4 juga, tapi orbit ke-3. Nah, belum saya tampilkan ya. Ya. Yang emas sama tadi, sama emas. Ya. Untuk tembaga, orbitnya nih 1 orbit keluarnya. Orbit pertama 2, 8, 18, 1. Perak. Di kedua 8, 8, 18 ini. Ini orbit ke emas. Jadi dia 1 juga, tapi orbitnya ke-5. Berarti ini lebih bagus lagi daripada tembaga. Tembaga kan satunya dia orbit ke-4. Sedangkan perak orbit ke-5 satunya. Jadi makin mudah lepas. Sedikit saja dia tambah lagi. Perak tadi, emas ini dia orbit ke-6. Makin jauh dari inti dan dia 1 mudah lepas. Nah, bahan semikonduktor tadi, germanium tadi kan 4. Dia kalau yang 8 ya. 8 yang mana?
campur, kalau yang 8 itu campuran biasa. Dia itu bukan dua semua. Ini juga 2. Ini 3, ini 5. Biasanya campuran itu. Supaya dia susah tembus ya. Nah, kita masuk sini aja. Ini tadi 4, kita cariin yang 8. Ini 4 juga, tetapi orbit keempat, ini orbit ketiga. Sehingga silikon itu lebih stabil. Sehingga nanti ini itu sedikit dikasih gangguan, dia akan menjadi penyalur atau konduktor. Ini lebih besar energi yang disalurkan untuk menjadi dia konduktor atau penyalur listrik dibandingkan germanium. Nah, kapan nanti? Karena germanium itu jarang. Awalnya bahan semikonduktor itu dibuat orang dari germanium. Awal-awal perpuluhan itu ya. Di orbitnya di antara konduktor dan silikon. Silikon tadi dia 14. Nah, tadi sini silikon. Coba sudah 14. Ya. Di luarnya 4. Germanium juga 4, itu orbitnya orbit ke-5. Ini 2, 8, 18, 4 juga. Ini 2, 8, 4. Ini yang keluarnya aja ya. Karena ini yang menjadi listrik nanti. Ini dia. 4. Silikon juga 4, tapi di luar kenapa? Maka silikon nanti germanium. Nah, ini kalau dalam keadaan normal, jadi tetap kuat ini. Ini kan satu atom ya. Jadi kalau kita kumpulkan ini atom-atom silikon ataupun germanium, banyak gitu ya, sehingga dia akan menjadi 3 dimensi ya. Di gambar kita bakal 2 dimensi. Kemudian disebut ya kristal, jadi kumpulan dari jutaan atom itu ya. Yang masih sama tapi sama-sama elektron terluarnya 4. Jadi kalau di 4, datangnya 4, masing-masing dapat pasangan. Nah, itu disebut bahan semikonduktor intrinsik, masih murni. Semua elektron dapat pasangan. Ini tadi namanya nih silikon yang pertama nih. 4. Tidak dapat pasangan dari silikon yang lain. 1, 2, 3, 4. 4 tidak dapat pasangan juga 4. 4 kan semua dapat ya. Jadi ini 3 dimensi, ini gambarnya 2 dimensi ya. 3 dimensi ke kiri, kanan, atas, bawah gitu kan. Jadi yang 4 itu karena yang ini juga 4, berarti kan dapat kan. Satunya ke sini, satunya ke tempat lagi, satunya ke lagi. Ini contohnya sini. Satunya ke atas, satunya ke sini, satunya ke sini, semuanya dapat pasangan. Ini juga satu ke atas, sini, satunya ke sini. Itu 3 dimensi ya, kiri, kanan, 4. Jadi semua dapat. Jadi ini namanya bahan semikonduktor intrinsik. Semikonduktornya karena dia elektron terluarnya 4. Intrinsiknya karena dia masih murni. Semua elektron dapat pasangannya. Dari masing-masing elektron, masing-masing atom keluarnya ya. Elektron keluar dari masing-masing atom ini dapat pasangan masing. Nah, pasangan ini disebut dengan ikatan kovalen atau kovalen bond. Mengikat dia kuat. Sehingga tidak mudah lepas. Nah, dia ini akan lepas karena bagian keluar ya. Ini disebut bahan semikonduktor intrinsik. Nah, dia masih 8 kan, pasangan ini 2 kuat dia. Kalau udah keadaan tidak diganggu, dia akan bisa lepas. Makanya ada gangguan dari 2 ikatan kovalen lepas. Jadi ada yang tidak dapat pasangan kan, karena dia yang satunya pergi. Yang tadinya masing-masing 4 dapat pasangan jadi 8 nih kan. 8 itu kan ada ikatan terkuat, kayak seperti dia isolator ya. Gangguan umpamanya listrik, tegangan listrik ya, panas atau sinar, ya. Itu kan ada yang elektronnya lepas. Sehingga elektron lepas itu menjadi di elektron bebas, free elektron. Ini yang intrinsik tadi jika ada gangguan, tapi ya gangguan panas, listrik atau yang lainnya, suhu ya, tegangan listrik, panas, sinar, ya. Sehingga ada yang lepas, pokoknya yang lepas. Sehingga ini kan kurang satu ya. Ini menjadi bebas, ini menjadi bebas ya listrik ini. Karena dia bergerak, udah lepas ya, lepas dari atom, dari orbit atomnya. Nah, cuman ini lepasnya dipaksa, sehingga ini lepas, tapi dia menjadi elektron bebas, dia akan mencari hole tempat lain. Ini akan kekurangan elektron, jadi ini menjadi kekurangan elektron.
karena dia diganggu tadi. Kalau nggak diganggu udah semuanya. Nah, bahan semikonductor diambil dari sini tadi. Yang satu kelebihan, yang satu kurang. Tapi tanpa diganggu. Nah, jadi gimana? Kalau ini kan diganggu kan, dengan kasih tegangan atau dikasih sinar atau dikasih panas, lepas dia. Yang lepas berarti yang satu meninggalkan lubang hole. Ini jadi elektron lepas. Nah, yang kedua ini semikonduktor ekstrisik. Ekstrisik itu dia tanpa diganggu dia sudah ada yang kurang atau ada yang lebih. Di sini kan ada yang kurang, di sini yang kurang kan. Di sini ya dekat sini lebih. Itu karena ini pasangan datang lagi yang karena pasangan dia. Sini kurang. Nah, karena diganggu, jadilah dia yang satu kurang yang lebih. Nah, fase mikrokonductor ekstrisik atau tidak murni ya, tapi dia dilakukan pendopingan. Doping itu ada pengotoran, makanya kalau orang doping olahraga itu dilarang ya. Kenapa? Itu tidak fair, kotor itu, perbuatan kotor. Kenapa? Itu tidak fair, dia mendapatkan obat-obatan yang lain tidak. Nah, itu doping namanya, pengotoran. Pengotoran apa? Pencampuran dengan bahan semikonduktor yang berbeda elektron valensinya. Yang berbeda dari 4 apa? Ya 3 atau lebih kurang dari 4 atau lebih dari 4. Kalau kurang dari 4, berarti nanti ada yang tidak dapat pasangan. Kelebihan ininya. Elektronnya lebih nanti. Karena dia 4 datang 3. Yang 3-nya nanti yang 4, satu yang 4 dengan 3 kan satu nggak dapat pasangan. Kelebihan elektron dia. Itu berarti semikonduktor tipe N. Jadi jika bahan semikonduktor murni tadi didoping atau dicampur dengan beberapa bahan yang berlebih ya, lebih dulu. 5. Makanya dia akan lebih ini 5 lebih 1. Ini kan punya semua, ini 4 punya. Ini 4 kesininya dapat, sini dapat, sini dapat, sini dapat. Yang 5-nya enggak dapat. Ya menjadi kelebihan. Ini disebut bahan semikonduktor tipe N. Yang lebih itu apa dia? Ini komponen fosfor. Banyak lagi ya. 5. Kelasnya sama, golongan sama. Fosfor. Ada lagi yang lain ya. Yang banyak fosfor. Yang kelebihan tadi ini 5, elektron 5, 2, 8. Ini juga bisa arsenit, katanya arsen. 2, 8, topiknya 4 tadi. Ini yang biasa campur. Ini kalau kalian ingat dulu itu ada peracunan dengan bahan ini, peracun ini. Bisa membunuh orang dengan kadar yang sangat kecil ya, fosfornya. Makanya jangan kamu makan bahan semikonduktor, mati kamu. Nah, kita dijadikan bubuk semua orang kan jadi racun. Ini enggak, campuran dari bahan semikonduktor. Ini masih semikonduktor itu bisa beracun. Ini antimon, ini jarang gitu. Orginnya masih jauh. Digunakan biasanya fosfor atau campuran nanti. Ini lebih dia. Jadi yang lebihnya apa? Yang 5-nya, yang 5-nya lebih. Yang 4-nya tadi bahan semikonduktor murni tetap dapat pasangan, semuanya dapat pasangan. Yang nggak dapat apa? Yang datang ditambahkan, yang didoping. Kelebihan dia. Orang 4 datangnya 5. Berarti yang 5 itu ada yang tidak dapat pasangan. Ini kan contohnya 1, nanti kan banyak itu. 5 ini lebih, 5 yang lain lagi, 5 yang lain lebih. Jadi banyak elektronnya berlebih. Jadi bahan semikonduktor tipe N. Kenapa disebut N? Orang lebih kok N. N itu sikap negatif ya. N itu negatif. Kenapa kok negatif? Karena elektron itu negatif. Kelebihan elektron, bahan semikonduktor tipe N. Karena kelebihan elektron. Ya positif itu proton ya. Yang bergerak itu elektron. Kelebihan N. Nah, jika dia dicampur, ini kecil lebih ya. Jika dia dicampur dengan yang kurang, gimana? Bisa dicampurnya pengotoran bisa lebih, bisa kurang ya. Yang penting nggak sama. Nah, baru dia tidak murni kan. Ini bahas semikonduktor P namanya. Umpamanya dicampur dengan 3. Berarti yang tidak dapat pasangan 1 itu ini 3-nya ini hole. Ini 4, ini nggak ada dia. Nah, ini 4 ini nggak ada. Jadi hole lagi. Nah, apa tuh yang 3? Nah, tadi kan fosfor dengan arsenit tadi ya, yang banyak dipakai. Nah, yang kurang itu dia adalah ini. Mulai dari sini. Boron, ya, 3, ya, 2, 3, jadi 5 ya, 2, 3. Aluminium, 2, 8, 3, 13. Kemudian gallium, ini semuanya dipakai. Sampai 3 itu yang banyak. Fosfor, boron, dan kalium. 2, 8, 3. Nah, ini enggak, jarang. Indium jarang. Karena masih orbitnya makin tidak stabil. Kan? Campurnya. Jadi kalau dicampur dengan itu, yang dicampur, kalau tadi waktu yang bahan semikonduktor tipe N, yang dicampur tadi, pencampurnya tadi yang kelebihan elektron ya. Karena elektron yang ada hanya 4, masing-masing 4 sudah punya pasangan, ini datang 5. Ya, 5 berarti kelebihan dia. Nah, yang tipe P malah datangnya 3. Berarti yang tadinya 4, ini datang 3. Berarti ada satu
elektron yang satu bahan semikonductor silikon ya, silikon atau germanium ya, yang tidak dapat pasangan. Karena itu cuma 3. Satunya ke 4 yang ke atom sini, yang satu ke atom sini, satu atom sini, satunya nggak ada, ini nggak punya. Nah, coba lubang nih. Oh, ini disebut bahan semikonductor tipe P. Makanya elektron akan mencari lubang sini nih, mencari. Dia akan bergerak. Kalau nggak tidak. Nah, bahan semikonductor itu terbuat dari ini gabungan, dari N dan P. Bukan dari yang murni. Kalau murni tidak ada gunanya. Yang murni ini tidak ada gunanya. Dia pada satu saat hanya sifat isolator saja. Kuat nih katanya. Nah, ini dia yang campur tadi. Yang kelebihan elektron sama yang kekurangan elektron. Nah, itu dia akan menjadi bahan semikonductor dicampur. Tipe P dan tipe N. Nah, strukturnya ini yang 2 dulu ya. Ini kekurangan elektron atau dicampurnya 3 ya. Dari 4 3. Ini dari 4 5 sempurnya lebih dia, lebih elektron. Nah, kalau dia dihubungkan, ini kan dijadikan ini kan jutaan atom ya, tapi semuanya hanya 4, kemudian ada beberapa persennya itu yang 3, 5, ini kelebihan. Ini juga sama. Nah, jika dia dihubungkan pada daerah persambungannya ini, dia akan netral lagi. Kenapa? Yang sini lebih akan mengisi yang kurang, lebih kurang, lebih kurang. Udah netral dia. Sehingga setelah dia netral, elektronnya masih berdua, tapi nggak bisa lagi nyebrang ke sini. Sudah menjadi seperti tembok batas dia. Nah, ini katanya daerah junction, daerah persambungan, atau juga daerah threshold. Ya, junction, threshold, atau berarti tegangan dioda ya. Ini sebenarnya ada 3 namanya. V threshold, V junction, atau V dioda. 3. Jadi netral. Kenapa? Lebih 1 kurang 1 diisi. Lebih 1 kurang 1 diisi. Sehingga ini kan masih banyak lebihnya, tapi udah ketutup sama sini. Udah netral dia. Nah, yang dekat dengan isi dulu yang dekat, isi dulu dekat. Udah. Setelah semua hal yang di perbatasan terisi, ini yang masih kurang tetap kurang, yang lebih tetap lebih. Hanya ada daerah persambungan yang tipis di sini. Sehingga nanti supaya elektron ini pindah ke sini, berarti ini daerah ini kan harus dihilangkan. Dihilangkannya apa? Ya dikasih tegangan, tadi kan, atau dikasih panas, atau dikasih. Ini dia, gimana supaya daerah netralnya hilang. Kalau hilang, ngalir elektronnya ke sini. Sehingga nanti arus listrik ngalir ke sini. Ini daerahnya disebut daerah deflection atau daerah persambungan, atau daerah threshold. Nah, kan kalau orang ribut-ribut threshold pemilihan presiden 20%, ya itu dia ambang batas. Ini dia dasar. Jadi ambang batas itu di alamnya sudah ada, di semester ada. Jadi kalau para membuat ambang batas untuk presiden harus sekian persen itu wajar gitu kan. Kalau tidak dibatasi nanti semua partai yang mendaftar yang lolos itu kan bisa puluhan yang lolos ya. Yang lolos kan bisa puluhan. Nanti bisa puluhan calon presiden nanti. Kalau semua partai yang lolos verifikasi bisa mencalon. Makanya dibuat syarat 20% dari suara baru bisa. Yang ikut pemilu sebelumnya gitu kan. Supaya apa? Lebih terbatas. Walaupun ada juga kekurangannya, pasti ada. Tidak ada suatu sistem yang kelebihan. Ini juga seperti ini. Ini lebih, ini kurang. Ternyata ada daerah netral, tidak bisa langsung ini lebih kurang aja. Langsung yang di perbatasan daerah netral aja. Kenapa? Yang kekurangan elektron diisi oleh elektron yang lebih. Setelah itu nggak bisa lagi, udah netral aja. Kalau netral ini nggak bisa masuk, berhalang. Nah ini bahan ini dioda dibuat seperti ini. Hanya 2 bahan semikonductor N dan P. Kalau transistor bipolar ataupun unipolar, FET atau transistor bipolar nanti dia dari 3. Bahan cuma 2 Pak, N dan P kok bisa 3. Tapi apa? Ada 2 yang N atau ada 2 yang P. Tapi tidak boleh berurutan. N, N, P nggak ada gunanya. Apalagi dengan dioda dia. Dia harus N, P, N atau P, N, P. Itu dia. Tidak boleh yang 2-nya berdekatan. Dia harus 2 yang sama. N-nya yang 2, tengah-tengahnya P berarti. P-nya yang 2 berarti tengahnya N. Itu berarti dia bisa. Kalau 2 N, N, P atau P, P nggak ada gunanya. Sama dioda saja gitu. N dengan N udah nyambung sendiri kan. Orang sama-sama lebih atau sama-sama kurang gitu kan. Nah, ini dia. Ya, untuk nembusnya maka diperlukan ini daerah threshold, daerah deflection, VD nanti atau singkat dioda, free junction atau free threshold. Nah, ini dia. Ini yang kelebihan elektron disebut donor, namanya lebih ya, donor. Yang kekurangan yang mau menerima nanti disebut aseptor. Dulu zaman 80-an, 90 itu terkenal tuh aseptor itu. Donor itu penyumbang. Ini netral.
Kenapa? Dia nggak perlu disumbang lagi, udah pas. Oh, ini dia kelebihan, pokoknya harus dikasih ke orang. Ini kekurangan menerima dengan. Nah, di antara yang kelebihan dan kekurangan ada daerah netral. Yang tidak lebih tidak kurang udah pas, tapi dia yang tengah-tengah itu adalah bahan semikonduktor intrinsik. Ini ekstrinsik N, ini ekstrinsik P, ini intrinsik dia. Padahal dia dibuat dari intrinsik dua-duanya, cuma jadi netral. Dari intrinsik akan menjadi hilang nanti jika dikasih sesuatu ya. Kemudian satu daya. Berarti kita beri ini bukan netral nih. Ini saya gambarkan N ya, tapi kelebihan ini P kurang. Ini netral. Jadi dikasih tegangan. Yang P-nya menuju P, berarti ini yang N-nya akan bertambah. Jadi arah maju namanya. Jadi tegangan positifnya diberikan ke bahan semikonductor P. Dioda nanti dia ini anodanya, ini katodanya. Katodanya itu yang kelebihan elektron negatif. Ini kita positif, ini jadi negatif. Elektronnya makin banyak. Sehingga kalau makin banyak, daerah netral itu makin tipis. Dikasih tegangan lagi, dia makin tipis. Kalau itu banget, sehingga suatu saat dia akan hilang. Pada saat hilang itulah elektron yang tadinya ngumpul di sini, karena bertambah terus ya. Tambah terus, kita naik. Kita ditambah tegangan menaik, tambah terus. Sehingga dia akan hilang daerahnya. Hilang apa? Mengalir elektron dari N ini menuju P. Pada saat elektron itu mengalir dari N menuju P, mengalir arus listrik. Tadi arus listrik nggak sengaja terhalang oleh daerah netral. Tapi setelah daerah netral yang hilang, udah arus listrik ngalir. Pada saat ini hilang, elektron mengalir dari NP. Pada saat yang sama, arus listrik mengalir dari P menuju N. Arus listrik dari P menuju N, sedangkan elektron dari N menuju P. Inilah sama dengan sifatnya. Kalau kita balik, nah, itu pembiasaan arah maju ya, balik. Sedikit lagi ya. Yang tadinya elektron makin banyak, ini makin berkurang kan? Tadinya kelebihan elektron ditambah dengan P hole, netral dia. Tambah lagi hole, netral dia. Ini juga hole-nya tadi banyak ditambah N, jadi netral. Jadi netral makin luas, makin luas. Semakin dikasih tegangan arah balik makin tinggi, semakin luaslah daerah netralnya. Kenapa? Semakin susahlah harus mengalir, arus listrik mengalir. Jika tegangan ditambah terus sampai membatas ini habis, yang hole-nya habis diisi elektron, yang elektronnya habis diisi hole itu ya, udah ini menjadi bahan konduktor dia. Kalau dipakai kebakar. Dan kalau kebakar mengalir arus listrik yang besar. Nah, ini yang dijaga. Jangan sampai ini rusak. Besar nanti. Konduktor makin menjual kan, tipis saja jadi nggak lewat, makin luas, tapi saat habis rusak. Namanya itu daerah breakdown. Nah, nggak boleh kita bekerja di daerah. Pada kebanyakan nanti ada juga daerah breakdown ya. Breakdown berarti apanya? Udah rusak, dia kebakar, mengalir arus listrik yang tinggi. Komponen-komponen belakangnya juga rusak. Ini yang dijaga. Maka di datasheet nanti akan dibatasi. Breakdown-nya sekian. V junction-nya sekian. Datasheet-nya kita lihat. Ini dia. Boleh. Tapi nanti ada dioda yang bekerja emang di sini dia pada breakdown-nya, pada tegangan breakdown-nya dia bekerja. Sebelum tegang breakdown dia sama dengan dioda ini biasa ya. Ada tegang, ada arus. Kalau tapi pada breakdown nanti ada beberapa komponen yang bekerja pada daerah breakdown. Kalau ini silikon nggak boleh. Ya. Nah ini dia karakteristik antara arus dan tegangan di antara dua tadi germanium silikon. Nah ini dia. Ada tegangan, ini tegangan, ini arus. Pada saat ada tegangan, ke sini kan dia 0,3 tadi ini ya, 0,2, 0,3. Di bawah 0,2,3, 0,01, 0,09 ini tegangan ada, arus tidak ada. Tidak berlaku hukum Ohm. Tadi kan V sama dengan IR. Berarti I sama dengan V per R. V-nya 0,0 sekian, R-nya harusnya ada I kan, tapi di sini tidak berlaku. Itu disebut dia semikonduktor. Konduktor insulator sebenarnya. Tapi setelah tegangan 0,2 atau 0,3, dia baru akan ada arus. Harusnya dia tidak linear, kayak eksponen. Sedangkan untuk silikon dia lebih 0,2, 0,3 di sini germanium sudah ada arus, silikon belum. Atau arus sangat kecil ya. Itu kalau dia ukur nggak kebaca. Kalau simulasi mungkin ada kebaca nanti ya, karena dia lebih sensitif. Tapi kalau dalam prakteknya nggak baca. 0,3, belum juga ada arus. 0,6 di sini 0,6, 0,7 kita ambil 0,7 nantinya. Ini pada arus. Artinya apa? Pada saat 0,0 sampai 0,5 atau 0,055
ada tegangan, arus nggak ada. Padahal I itu adalah V dibagi R. Karena tetap V-nya udah naik kan dari 0,1, 0,2 sampai 0,5. Harusnya harus ada. Tapi di sini tidak. Itu bahkan disebut bahan sini tutup. Tapi sudah 0,6 atau 0,7 baru ada arus. Naik lagi, satu kok ada arus. Jadi pada saat di atas 0,4 tadi, dia bersifat konduktor, di bawahnya dia bersifat isolator. Makanya disebut konduktor. Kalau germanium lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Karena dia berada pada orbit yang jauh lebih besar daripada ini. Orbit ketiga, di orbit keempat. Sehingga dia dengan tegangan yang kecil saja sudah lepas elektronnya tadi. Elektron yang di area netralnya tadi. Kan daerah netral sini kan. Ini karena sedikit saja dia karena dia gampang sedikit udah elektronnya lepas. Udah. Nah, ini dia kenapa perbedaan di area threshold atau di area junction, tegangan junction dengan threshold atau tegangan dioda. Germanium lebih kecil daripada silikon karena germanium berada orbit keempat, elektron keluarnya, silikon orbit keluarnya elektron ketiga. Makanya dia germanium. Dalam prakteknya kita ambil di yang besar supaya aman. Ya, dalam perhitungannya, dalam prakteknya dia di atas ini, di antara ini. Nah, kita ukur, ya. Dia di atas 0,6, di bawah 0,7 sebenarnya. Tapi dalam perhitungan kita gunakan ini. Nah, inilah dia tegang. Nah, ini dia aja. Jadi nanti kalau ditambah arus terus, ditambah tegang terus, nanti dia breakdown. Nanti ada breakdown. Nah, tegang Zener ini dia. Karena balik Zener sini. Nah, Zener sini. Dikasih tegangan dia mendekati 0 tuh dia. Ini tegangan bocor ya atas sedikit. Pada arus itu. Setelah maju, yang ini silikon ya, 0,6 di atas baru. Tapi ke arah mundur, dikasih terus negatif, tidak ada. Sampai dia menjadi radikal. Sampai sebetulnya dari itu tegangan Zener. Kalau dia silikon dikasih udah rusak. Tapi kalau dia udah Zener nanti itu yang digunakan. Dulu kita ya, udah jam 7 sampai kapan nanti ada lagi kuliah soalnya. Kita tutup kuliah hari ini. Nanti videonya saya kirimkan sama ya di link Google Classroom. Materinya diambil di portal. Nah, minggu depan kita gunakan simulasi. Tolong diinstal ya. Kalau ada masalah nanti kita coba di praktek pengukuran pesan listrik kita. Sampai di situ kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong pelajari. Kalau nggak jelas nanti minggu depan ditanya. Ya, langsung sebelum kita masuk. Ya. Tutup ya.